Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan atau daring ketiga ini kita akan membahas tentang metode dari program linear, yaitu metode simplex atau solusi simplex. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penyelesaian program linear menggunakan metode grafik. Nah, metode simplex ini merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan program linear, baik melibatkan dua variabel atau dua keputusan variabel atau lebih dari dua. Nah, untuk dua biasanya kita bisa diselesaikan dengan metode grafik. Nah, untuk lebih dari dua variabel, nah alangkah baiknya menggunakan metode simplex ya. Nah, metode simplex ini pertama kali dikenalkan oleh George B. Dartig pada tahun 1947 dan diperbaiki oleh beberapa ahli lainnya. Nah, untuk metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang ya. Di mana langkah-langkah perhitungannya sama, diulang-ulang sampai mencari apa yang menjadi tujuan. Nah, penyelesaian dengan model simplex syaratnya model program linearnya harus berbentuk baku ya. Jadi kalau tidak berbentuk baku, kita rubah dulu ke dalam bentuk baku. Nah, ciri-ciri bentuk baku model program linear. Yang pertama, semua fungsi kendala atau pembatasnya berupa persamaan dengan sisi kanan non negatif atau positif ya. Kanannya itu harus positif. Nah, semua variabelnya atau variabel keputusannya non negatif, berarti harus positif juga. Fungsi tujuannya dapat memaksimalkan atau meminimumkan tergantung dari tujuan pertanyaan tersebut. Nah, perlu diperhatikan bahwa metode simplex hanya bisa dipakai pada bentuk standar ya. Sehingga kalau tidak dalam bentuk standar harus kita rubah dulu atau transformasikan dulu ke dalam bentuk standar. Untuk memudahkan melakukan transformasi ke bentuk standar, ada beberapa hal yang harus diketahui. Fungsi kendala ya, suatu fungsi kendala atau pembatas yang bertanda lebih kecil sama dengan itu harus kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan ya, dengan menambahkan select variable ya. Dengan menambahkan select variable, jadi pertidaksamaan kita rubah ke dalam persamaan dengan cara atau syaratnya menambahkan select variable. Nah, untuk fungsi tujuan dengan ayah select variable pada fungsi kendala, maka fungsi tujuan yang harus disesuaikan dengan memasukkan juga unsur select variable ini. Nah, karena select variable tidak berpengaruh terhadap fungsi tujuan, maka dituliskan dengan angka 0 saja. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau kita membaca dengan langkah-langkahnya itu terlihat rumit ya. Karena kita langsung ke dalam contoh supaya ada tergambar ya, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan program linear dengan metode atau solusi ini. Nah, di sini ada sebuah contoh, sebuah toko parfum mengeluarkan 3 jenis parfum baru, yaitu Calvin, Hugo, Bulgari, dengan masing-masing harga berturut-turut 200.000, 170.000, dan 180.000. Untuk membuat jenis parfum tersebut dibutuhkan campuran bunga. Nah, berikut datanya ya untuk membuat ketiga parfum tersebut. Parfum Calvin membutuhkan 3 mawar merah dan 5 mawar putih dan 5 mawar pink. Parfum Hugo 8 merah, 5 putih dan 5 pink. Parfum Bulgari 10 mawar merah, 5 mawar putih dan 6 warna pink. Nah, persediaan yang tersedia untuk mawar merah 240, mawar putih 150 dan mawar pink 200. Nah, pertanyaannya, tentukan pendapatan maksimal toko parfum tersebut. Jadi untuk mendapatkan maksimal parfum apa yang harus dijual dan banyaknya berapa untuk mendapatkan penghasilan atau penjualan yang maksimal ya. Nah, untuk penyelesaiannya dengan metode simplex ini, langkah pertama sama dengan metode grafik, kita harus membuat atau memodelkan suatu soal tersebut yang masih berbentuk kalimat ke dalam bentuk atau model matematika. Nah, kita untuk memudahkan kita harus membuat tabel seperti ini. Di atasnya parfum dan persediaan, terus di pinggirnya merah, putih, pink, dan harga. Tadi
parfum Kelvin membutuhkan 6 mawar merah di sini ya, 5 mawar putih dan 4 mawar pink. Nah, harganya untuk Kelvin itu parfumnya 200. Nah, ini sama dengan metode grafik untuk membuat model ini. Nah, terus kita misalkan ya, tujuannya kan parfum apa yang harus terjual agar pendapatannya maksimal. Di sini yang harus dijual itu kan parfum ya. Di sini berarti yang dimisalkan dengan variabel Kelvin parfum Kelvin kita misalkan dengan X1, parfum Hugo X2, Bulgari dengan X3. Nah, fungsi tujuannya itu kan untuk mendapatkan untungan maksimal. Berarti ini harga jualnya ya, untuk parfum Kelvin 200. Berarti 200 X1 ya, ini X1. Ini parfum Hugo X2 170 X2, ini Bulgari 180 X3. Nah, ini fungsi tujuan. Nah, sekarang fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya dari sini kita ambil ya. Ini kan 6, 8, 10, berarti 6x1, 8x2, 10x3. Lebih kecil sama dengan 240. Nah, kalian udah paham lebih kecil sama dengan 240 itu karena persediaannya 240 bunga atau mawar merah. Jadi tidak boleh lebih dari 240 bunga yang gunakan. Jadi tandanya lebih kecil sama dengan, boleh sama atau boleh kurang, artinya ini ya. Tidak boleh lebih dari 240. Nah, persamaan keduanya juga sama, ini 5, berarti 5x1, 5x2, 5x3. Terakhir 4x1, 4x2, 5x2, 6x3, lebih kecil dari 200. Nah, ini tambahan x1 dan x2, x3 atau parfumnya itu harus bernilai positif, karena tidak ada barang yang nilainya negatif ya. Ya, yang dijual harus ada barangnya, berarti nilainya harus positif ya. Terus langkah kedua dalam penyelesaian masalah ini menggunakan metode simplex, yaitu merubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ya, tadi. Nah, ini kan fungsi tujuannya 200x1 170x2 tambah 180x3. Kita rubah ya, dibuat sama dengan 0, berarti ini ke dalam ya, ini ke pinggir semua, ke kiri semua, ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi negatif. Nah, kita buat sama dengan 0. Nah, kita rubah ruas seperti ini. Nah, untuk fungsi kendala juga sama. Nah, untuk fungsi kendala tadi kan tandanya lebih kecil sama dengan. Nah, untuk merubah jadi sama dengan, syaratnya itu harus menambahkan select variable. Select variable itu variabel yang kita tambahkan pada fungsi-fungsi kendala sehingga mengkonversi tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Tadi kan tandanya lebih kecil sama dengan. Nah, supaya dirubah jadi sama dengan, kita harus menambahkan select variable. Nah, select variable ini biasanya lanjutan dari variabel sebelumnya kan, ini 1, 2, 3, berarti 4 gitu ya. Menambahkannya itu lanjutan dari variabel sebelumnya. Ini untuk fungsi kendala pertama. Nah, untuk fungsi kendala kedua berarti tambahkan x5 karena x4 di sini udah ada. Dan selanjutnya tambah x6 ya, dirubah jadi sama dengan semuanya. Setelah itu, setelah kita rubah ke dalam bentuk sama dengan, nah, untuk langkah selanjutnya atau langkah ketiga yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Nah, ini kan persamaannya tadi yang sudah kita rubah menjadi persamaan. Nah, kita ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk membuat tabelnya kita masukkan variabel-variabel, semua ya variabel yang ada di sini kan, z, x1, x2, x3 sampai x6 yang di atas di sini ya. Ini nk itu nilai kanan ya. Nk per kk ini nanti kita isinya ya. Jadi kita buat dulu sampai nk di sini yang atas semua variabel. Nah, terus yang di sini kita tuliskan hanya variabel z dan select variabelnya. Kalau di sini semua variabelnya termasuk select variabelnya, nah di sini hanya select variabelnya. Terus kita pindahkan koefisien. Koefisien itu angka di depan variabel. Contohnya ini z kan 1 di sini berarti 1. X1-nya min 200 di sini. X2-nya min 170, X3-nya min 180, X4-nya 0 karena tidak ada, X5-nya juga 0, X6-nya 0. Nah, untuk fungsi kendalanya juga sama. Ini kan 6x1, berarti tulis di sini. 6 x1-nya 6, x2-nya berapa? 8, x3-nya 10,
X4 nya 1, X5 nya 0, X6 nya 0. Nah begitupun selanjutnya ya. Nah setelah itu, setelah kita memasukkan ke dalam sebuah tabel, nah langkah selanjutnya memilih kolom kunci. Nah untuk memilih kolom kunci itu dengan memperhatikan angka-angka pada baris tujuan. Nah baris tujuan kan ini. Nah cara menentukan kolom kuncinya yaitu ambillah angka yang memiliki negatif paling besar. Berarti ini kan negatif 200, berarti ini sebagai kolom kunci ya. Yang selanjutnya setelah kolom kunci didapat, nah kita tambahkan kolom NK per KK. Nah setelah kolom kunci terdapat, kita tambahkan kolom NK per KK, nilai kanan per kolom kunci. Nilai kanan itu kolom kunci ini, berarti kita bagi 0. Sekali lagi 0 bagi negatif 200 itu 0, 240 bagi 6 40, 150 dibagi 5 30, 200 dibagi 4 50 ya. Nah setelah itu, nah kita selanjutnya memilih baris kunci. Nah baris kunci itu ambil positif terkecil, ambil positif terkecil dari NK per KK. Nah positif terkecil mana? 30 ya, dari fungsi kendala ya, jangan dari fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini jangan. Jadi 40, 30, 50, ambil yang paling kecil ya, berapa? 30. Nah ini sebagai baris kunci. Nah setelah baris kolom kunci dan baris kunci didapat, nah perpotongannya itu kan di sini nih ya. Perpotongan dari baris dan kolom itu di sini angka 5. Nah angka 5 ini sebagai angka kunci. Oke, bisa dipahami. Nah setelah itu angka keempat, menentukan nilai baris kunci. Nah untuk menentukan nilai baris kunci, kita tuliskan baris kunci yang tadi kan X5 ya, baris kunci yang tadi di X5. Nah ini, nah kita tuliskan angka-angkanya. Nah angka-angkanya kita tuliskan. Nah setelah itu kita akan mencari atau merubah X5 ini menjadi baris kunci yang baru atau X1. Nah caranya yaitu dengan membagi angka kunci. Tadi angka kunci kan didapat 5. Jadi untuk mencari baris kunci yang baru atau X1 baru, kita membagi baris kunci dengan angka kunci ya. Kita bagi 0 bagi 5 0, 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1, 0 bagi 0 0, 1 bagi 5 1 per 5, 0 bagi 5 0, 150 bagi 5 30. Nah ini sebagai baris kunci yang baru. Nah setelah itu kita cari juga baris kunci-kunci yang lain. Nah ini kan, nah baris kunci yang lain itu mana? X4, X6 dan Z juga sama kita cari. Nah ini nilai yang negatif 200, 6, 4 kita harus rubah menjadi 0 ya. Ingat lagi, baris yang ini negatif 200, 6 dan 4 harus kita rubah menjadi 0 ya. Nah sekarang, nah untuk merubah menjadi 0-nya, patokannya kita menggunakan baris kunci yang baru. Ini kan baris kunci yang baru X1, hasilnya 0 1 1 1 0 1 per 5 0 dan 30. Nah coba kita rubah dulu yang X4. Nah tulis dulu X4 yang lama. Nah berarti X4 barunya usahakan 6-nya jadi 0 ya. Ini kan ini kan harus 0 nih, 6-nya jadi 0. Patokannya X1 ya, X1 kan 1 nih, lihat sejajar ya. Nah supaya jadi 0 berarti otomatis ini harus sama dulu nih, harus sama dulu. Berarti 1 supaya jadi 6 berapa? Dikalikan 6. Nah jadi 6 kali X1, jadi semua ini dikalikan 6 ya. 6 kali 0 0, 6 kali 1 6, 6 kali 1 6, 6 kali 1 6, 6 kali 0 0, 6 kali 1 per 5 6 per 5, 6 kali 0 0, 6 kali 30 180. Nah sudah sama, ini kan sama. Supaya jadi 0 berapa? Berarti nah supaya jadi 0 diapain? Berarti dikurangi. Nah setelah dikurangi hasilnya 0, semuanya dikurangi ya dengan yang di bawah ini. Hasilnya seperti ini, didapatkan X4 yang baru gitu. Nah sekarang kita cari X6 dan Z ya. Nah X6 lama dulu kita tulis, patokannya X1. Nah, berarti ini harus jadi 0, berarti dikali berapa dulu supaya sama? Dikalikan 4. Oke. Nah supaya jadi 0 berarti dikurangi. Oke betul.
Tuh kan jadi 0, semuanya dikurangi ya. X6 lama dikurangi 4X1. Nah, ini X6 yang baru. Tinggal yang Z. Nah, yang Z ini yang harus 0, patokannya 1. Supaya jadi 200 sama dikalikan 200. Oke, setelah sama, ini negatif, ini positif, berarti harus dikurang apa ditambah? Harus ditambah. Oke, kita tambahkan. Atas bawah tambahkan, semuanya ditambahkan. Nah, hasilnya kan 0. Ini juga ditambahkan semuanya ya. Negatif 170 tambah 200 itu 30. Berarti ini Z yang baru. Nah, setelah itu hasil akhirnya, nah, yang baru tersebut, hasil-hasil Z yang baru, X4 yang baru, X1 yang baru, X6 yang baru, pindahkan ke dalam sebuah tabel ya. Cara penulisannya gini, sama dengan yang tadi, Z, X1, X2 sampai NK. Ini juga sama. Nah, setelah ini kita lihat baris fungsi tujuan. Nah, Z ini lihat apakah masih terdapat nilai yang negatif. Kalau ada nilai yang negatif, berarti kita ulang ya. Kalau masih ada yang negatif, kita ulang sampai negatifnya hilang. Nah, karena ini sudah berbentuk positif, berarti sudah pengerjaannya sampai di sini. Nah, mana hasilnya? Nah, hasilnya itu yang NK di sini. Tadi kan ditanyanya penjualan maksimumnya berarti 6 juta. Nah, 6 juta kan tadi dimisalkan ya tadi. Nolnya dihilangkan 3, berarti ini 6 juta ya. Nah, untuk penjualannya yang mana? Nah, untuk penjualannya ya, dalam kuncinya ini X1 berarti 30 ya. Ini pendapatan maksimumnya 6 juta. Jadi untuk mendapatkan 6 juta itu harus menjual 30 parfum Kelvin. Karena X1 tadi kan Kelvin ya. Seperti itu. Demikianlah video untuk kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.